Shalom, damai di hati. Marilah kita memulaikan ibadah pemuda Ars Jemaat saat ini yang akan dipimpin oleh Saudara Dave Litow dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau yang kudus, dan terima kasih untuk pernyataan-Mu sehingga pada saat ini kami masih dilayakkan untuk beribadah. Saat ini kami akan membacakan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan memberkati kami sehingga proses peribadatan ini dilancarkan, baik segala peralatan dan kru yang bertugas. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu agar apa yang disampaikan bisa dipahami dan tentunya dipraktekkan. Namun sebelum itu, ampunilah segala salah dan dosa yang sering kami lakukan. Inilah doa yang kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab dalam kitab Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 19. Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kesaksian Paulus dalam Penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat beban dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebelum khotbah, mari kita menyanyikan lagu Firman Allah. Jayalah.
Shalom, damai di hati. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah kisah di sepanjang musim panas tahun 1665. Mayat berkelimpangan di jalan-jalan kota London, Inggris. Puluhan ribu orang mati hanya di bulan Juli saja dan 100.000 mati di bulan Agustus akibat wabah sampar. Warga berteriak memohon, keluarlah kematian. Dan ketika ada seorang sakit, maka dia dan keluarganya akan diisolasi di rumah. Dan pintu rumahnya dikasih cat palang merah dan ditambahkan tulisan di bawahnya, Tuhan, kasihanilah kami. Jika keluarga punya cukup uang, mereka segera pergi keluar kota untuk mengungsi. Namun banyak warga yang tidak punya kemampuan untuk mengungsi. Sehingga wabah sampar ini terus menyebar. Banyak gereja tutup dan pendeta lari meninggalkan kota. Tetapi ada seorang gembala yang tinggal dalam situasi ini, yaitu Thomas Brooks. Dia adalah seorang Puritan. Puritan itu adalah lebih tepatnya kaum Puritan dari Inggris, yang pada awal abad ke-16 dan 17 adalah kumpulan sejumlah kelompok keagamaan yang memperjuangkan kemurnian, doktrin dan tata cara peribadatan. Begitu juga kesalehan persorongan dan jemaat. Nah, dia berasal dari keluarga berada dan melayani di London Utara. Gerejanya berada di tengah-tengah masyarakat miskin dan banyak kejahatan moral di sana. Itu sebabnya gerejanya paling rawan dengan wabah sampar ini. Dan bahkan kebutuhan dasar manusia pun kurang di daerah itu. Meskipun keluarga Brooks punya uang dan dapat pergi meninggalkan gerejanya, dia tidak pergi karena menyadari bahwa jemaatnya sangat memerlukan kehadirannya sebagai gembala. Dan karena dia mengasihi jemaatnya, dia memutuskan untuk tinggal sebagai gembala yang setia, menjaga kawanan dombanya. Selama masa wabah ini, Brooks tanpa takut berkhotbah pada jemaatnya, mengunjungi mereka dan mempedulikan yang sakit dan yang sekarat. Dari peristiwa ini dia menuliskan sebuah tulisan klasik yang pendek dengan judul A Heavenly Cordial atau Hati Surgawi. Buku ini ditunjukkan kepada semua hamba Tuhan yang mengalami wabah ini dan dipulihkan atau yang sedang kena sakit. Juga untuk mereka yang lari dari kota, yang karenanya hubungan dengan jemaat tetap baik ataupun hilang. Inilah buku yang Brooks tulis yang disebut Divine Maxims atau inti hati Tuhan, yang diambilnya dari kebenaran Alkitab. Dia berharap buku ini menjadi penguat bagi jemaat Tuhan di tengah waktu yang mengerikan itu. Teman-teman, di situ kita lihat Brooks tetap setia melayani Tuhan di tengah wabah. Dan seharusnya kita pun demikian. Sekarang, mari kita lihat sikap Paulus dalam pembacaan Alkitab tadi. Pertama, Paulus juga sedang berada dalam bencana. Tadinya Tuhan memakai Paulus untuk keliling memberitakan Injil, mendirikan gereja-gereja, memberitakan firman Tuhan, untuk menguatkan orang-orang Kristen dan lain sebagainya. Tapi sekarang Paulus masuk penjara. Bahkan ada kemungkinan Paulus akan dijatuhi hukuman mati. Kelihatannya setan menang, Tuhan kalah. Tapi benarkah demikian? Kedua, ada orang-orang yang tidak senang pada Paulus. Orang-orang ini giat mengabarkan Injil dengan maksud untuk memperberat beban Paulus dalam penjara. Paulus juga mengatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini merupakan sebuah bencana, teman-teman. Namun teman-teman, bencana biasanya berakibat buruk. Tapi di sini bencana berakibat lain. Dalam Filipi 1 ayat 14 mengatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah memperoleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Yang dimaksud dengan saudara dalam Tuhan dalam Filipi 1, orang-orang Kristen di Roma tempat Paulus dipenjarakan. Teman-teman pemuda, ini mengajarkan kita untuk tetap setia melayani Tuhan dalam situasi apapun. Karena segala situasi yang terjadi pasti ada maksud Allah. Di dalam penjara, Paulus dengan giatnya memberitakan Injil. Brooks juga tidak gentar berkhotbah dan menulis buku sebagai penguat iman di tengah wabah sampar. Dan kita membuat video pelayanan buat teman-teman yang di rumah di tengah pandemi COVID-19.
Kalau dulu ibadah pemuda hanya hadir sekitar 60 orang, namun sekarang dalam ibadah di media sosial yang melihat atau viewersnya menonton ada 600 orang. Ini merupakan sisi baiknya dan kesempatan baik untuk memberitakan Injil. Supaya semakin banyak orang yang mendengar tentang Kristus yang telah mati menebus orang percaya. Karena barang siapa yang percaya kepada Yesus, Tuhan yang telah menebus dosa, dia menjadi selamat. Dalam menghadapi bencana atau problem, hadapilah semua itu dengan pertama sukacita, kedua menyangkal diri dan hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Ketiga, berusaha secara maksimal dalam sikon apapun. Dan keempat, yakin pada Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi Setiamu Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami berdoa kepadamu dan berterima kasih saat ini ibadah bisa berjalan dengan baik. Dan kiranya apa yang kita pelajari tadi boleh menjadi bagian dari kehidupan kami dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan kami supaya kami mau tetap tekun melayani Engkau dalam kondisi apapun. Tadi Bapa kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan itu agar dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan-Mu di tengah dunia. Berkati kami semua yang telah bertugas, para kru dan semua yang telah mengambil bagian dalam peribadatan ini. Berkati juga masing-masing pribadi kami yang sedang beribadah kepadamu. Berkati juga pelayanan pemuda Gemim Immanuel Sendangan, di antaranya komisi dan anggota pemuda agar kami makin giat melayani Engkau. Dan Bapa, kami juga mau berdoa untuk wabah yang telah melanda dunia ini. Kiranya kami semua dijauhkan dari akibat virus ini, namun juga bagi yang telah terkena dampaknya, kiranya Engkau menyembuhkan dan mengembalikan kesehatan mereka. Kami mau berdoa untuk seluruh yang terlibat dalam penanganan COVID, kiranya Engkau berkati mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan baik sampai wabah ini selesai. Tapi Bapa, kami hanya bermohon, namun kehendak-Mu lah yang jadi. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman pemuda, untuk menutup ibadah kita saat ini, mari kita menyanyi bersama-sama himne Pemuda Gemim. Terpanggil pemuda
sukacita, layani gerejamu, layani masyarakat, bagikan kasih sayang, Tuhan kan besertamu, pemuda demi diberkatilah engkau selama-lamanya. Demikianlah ibadah pemuda Aras Jemaat saat ini, dan untuk itu disampaikan terima kasih kepada Saudara Devlito yang sudah memimpin ibadah di saat ini. Diucapkan juga terima kasih kepada singer, pemain musik, tim multimedia Pegis, dan juga kepada teman-teman pemuda yang sudah beribadah di tempat masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.